Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya PCU Channel. SMA maju bersama, hebat semua. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang matematika, yaitu trigonometri kelas 11. Trigonometri. Di dalam trigonometri kita mengenal ada istilah sin. Ada istilah sin, ada cos, ada tangan. Ini adalah sin alfa, cos alfa, ada tangan. Ada lagi namanya kotangen alfa, ada second. Ini bacanya, ini adalah cosecant. Nah, di dalam sin, cos, tangan, dan kotangan, second, dan cosecant ini adalah penggunaan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dalam segitiga siku-siku seperti ini. Ini adalah siku-siku. Kalau siku-siku sudutnya ini misalkan ini 90, ini tak tulis alfa, ini adalah beta. Depannya sini adalah y, ini adalah x, ini adalah r. Bisa ganti a, bisa b, bisa c, boleh. Kalau ini umumnya adalah y, x, dan r. Kalau saya bilang sin alfa, konsepnya adalah sisi depan sudut, sisi depan per sisi miring, sisi depannya sudut alfa adalah y, miringnya adalah r, maka sin alfa adalah y per r. Kalau saya bilang cos alfa adalah sisi samping sudut, sisi samping per sisi miring, sisi sampingnya adalah sumbu x, miringnya adalah r. Kalau saya bilang lagi tangan alfa, ini tangan alfa adalah konsepnya, itu adalah aslinya dari sin alfa per cos alfa. Kalau sin alfa tadi y per r, dibagi lagi cos alfanya x per r. Maka kalau kita menghitung y per r ini dibalik kali r per x, n nya kita coret sehingga hasilnya ketemu y per x. Maka dalam informasi lagi, tangan alfa adalah sisi depan, y adalah di sisi depannya per sisi samping, ini adalah tangan alfa. Kalau sudah tangan alfa, ada lagi namanya kotangan alfa, ini konsepnya adalah sepertangan. Kebalikan dari tangan. Tadi kalau tangan tadi rumusnya adalah hasilnya y per x, berarti 1 dibagi y per x dibalik 1 kali balik x per y, sehingga hasilnya x per y. Maka kesimpulannya kalau tangan alfa sama dengan sisi samping per sisi depan. Ini ada sin, cos tangan, dan kotangan. Masih ada lagi namanya second. Second alfa itu seper cos. Ingat kalau menghafalkan S ini C. Berarti kalau masukkan 1 cos alfa tadi ketemu x per r. Kalau dibalik 1 kali r per x, sehingga hasilnya r per x. Maka second alfa kita bisa bilang r adalah sisi miring per sisi samping. Dan satu lagi yaitu cosecant. Cosecant alfa seper sin. Kalau mengapa ingat second tadi second cos, kalau cosec sin, berarti cs sc. Ini harus kita hafalkan. Kalau sin tadi rumusnya 1 sin y per r,
Y per R. Kita balik 1 kali R per Y. Maka cosecant, sehingga cosecant rumusnya adalah, konsepnya adalah sisi sisi miring per sisi depan. Sekarang sudut-sudut istimewa. Dalam sudut istimewa yang kita lihat ini adalah ada 30 derajat, 60 derajat. Kalau siku-siku kan 180, dipasangkan 30 dengan 60. Kalau ini adalah 45 derajat, 45 derajat, 37 derajat, pasangannya 53. Ini adalah sudut-sudut istimewa yang kita pelajari. Sekarang kalau sin 30 derajat. Dalam sin 30 derajat, ingat di depannya harus ditulis 1. Nah, ini adalah 2, ini adalah akar 3. Kalau di 45 derajat, depannya 1, sampingnya 1, ini adalah akar 2. Kalau 37 derajat, depannya adalah 3, sampingnya adalah 4, ini adalah 5. Atau kita bisa tulis ini adalah 6, ini adalah 8, ini adalah 10. Ini adalah sudut-sudut istimewa yang kita pelajari. Sekarang kalau kita soal yang pertama, sin 30 derajat. Ingat, sin adalah sisi depan per sisi miring. Depannya adalah 1, plus 1, miringnya adalah 2. Ini adalah sin 30 derajat. Kalau cos 30 derajat, ingat cos 30 derajat sisi sampingnya akar 3. Kita tulis akar 3 per miringnya 2. Ini adalah cos 30 derajat, atau kita bisa tulis setengah akar 3. Ini adalah cos 30 derajat. Ingat tadi sin ada sisi depan per miring 1/2. Kalau cos 30 derajat sisi samping akar 3 per miringnya 2. Kita bisa tulis setengah akar 3. Kalau tangan 30 derajat sisi depan per sisi samping, depannya adalah 1. 1 depannya, sampingnya akar 3. Ini adalah, kalau kita uraikan di sini adalah 1 per akar 3. Untuk disederhanakan dikalikan akar 3 per akar 3 sama dengan 1 kali akar 3, akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. Berarti kalau begitu tangan 30 bisa tulis jadi akar 3 per 3, akar 3 per 3, atau bisa tulis 1/3 akar 3. Ini adalah tangan 30. Kalau kotangan, kita lihat kotangan itu kita bisa tulis kotangan 30 derajat bisa rumusnya dari sepertangan 30 derajat. Ingat kotangan kan sama dengan seperti tangan. Berarti kalau tangannya tadi adalah, tangan adalah sisi depan per sisi samping. Kalau dibalik tadi 1 per tangan 30, nilainya tadi berapa? Kalau kita hitung 1 per akar 3, sehingga dibalik 1 per akar 3 untuk sama dengan 1 kali, ini dibalik akar 3 per 1, sehingga hasilnya jadi akar 3. Maka tangan 30 derajat jadi akar 3. Kalau second, kalau second itu kan rumusnya second. Kita lihat, kalau second kita kerjakan. Second 30 derajat itu sama dengan 1/cos. Ingat, 1/cos 30 derajat. Second kan rumusnya 1/cos. Kita hitung 1 per cosnya tadi hasilnya berapa? Akar 3/2. Akar 3/2. Kita balik 1 per kali akar 2 kali akar 3. Ingat ini yang dibalik, maka hasilnya 1 kali 2, 2. Berarti hasilnya 2 kali akar 3. Kita hapus dulu. Nah, ini adalah berarti kita
Kita ulangi, secant 30 derajat, kita kerjakan secant 30 derajat. Ingat, rumusnya adalah sepercos, cos 30 derajat. Kalau sepercos 30 derajat, ingat, cos tadi rumusnya apa cos? Hasilnya nilainya akar 3 per 2. Akar 3 per 2. Kita ingat pembagiannya di 1, dibalik ini 2 per akar 3. Sehingga hasilnya 1 kali 2, 2 per akar 3. Untuk sederhanakan adalah akar 3 per akar 3. Kalau kita tulis 2 kali akar 3, 2 akar 3, akar 3 kali akar 3, 3. Maka kita bisa tulis 2 per 3 akar 3. Ini adalah secant 30. Maka kita tulis di sini adalah 2 per 3 akar 3. Ini adalah secant. Kalau kita bilang lagi cosecant, nah kita sekarang cosecant 30 derajat. Berarti ingat, cosec adalah seper sin. Nah, sin 30 derajat. Ini adalah sin 30 derajat. Maka hasilnya 1 per sinnya tadi rumusnya berapa? 1 per 2, 1 per 2. Sehingga hasilnya kalau gitu 1, ini dibalik, kali 2 per 1, hasilnya 2. Maka cosecant hasilnya 2. Kalau kita lihat dari hasil, nah ini adalah ada sin 30, cos 30, tangan 30 sampai ke cosec. Ini adalah nilainya sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3, tangan 30 sepertiga akar 3, kotangan akar 3 secant. 2 per 3 akar 3. Kalau secant, cosecant adalah 20 derajat. Sekarang sin 60, kita kerjakan sin 60. Kalau sin 60, ingat sin 60, ingat sin rumusnya sisi depan. Nah, tulis sin 60 derajat. Sisi depannya berapa? Akar 3. Akar 3 per sisi miring 2. Maka kita bisa tulis setengah akar 3. Ini adalah sin 60. Katanya sin 60 sisi depan per sisi miring. Maka tulis setengah akar 3. Kita tulis di sini sin 60 adalah setengah akar 3. Cos 60. Cos 60 derajat. Ingat, cos 60 sisi samping, samping 1. Miringnya 2 per 2. Maka cos 60 derajat adalah setengah. Sekarang tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat. Tangan kan hasilnya sisi depan per samping. Depannya berapa? 60 akar 3. Nah, akar 3 sampingnya berapa? 1. Maka akar 3 bagi 1 akar 3. Ini adalah tangan 60. Berarti tulis akar 3. Kalau kotangan 60, kalau kotangan 60, nah, kebalikan dari tangan. Kalau kotangan 60, nah, berarti tadi kotangan tangan kan sisi depan per sisi samping. Sekarang dibalik, kotangan 60 sisi samping per sisi depan. Sampingnya berapa? 1. Nah, per akar 3. Ingat, kita sederhanakan, kali akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Maka kita bisa tulis berapa? 1 per 3 akar 3. Ini adalah kotangan 60. Kalau kotangan 60 ada secant 60. Secant 60 derajat. Berarti kita ingat secant seper cos. Seper cos 60. Cos 60 tadi berapa? 1 per 2. Berarti kita bagi 1 dibagi cos 60, 1 per 2. Bisa tulis 1 kali 2 per 1. Sehingga hasilnya berapa? 2. Berarti cos 60 adalah secant 60 adalah 2. Tadi kotangan 60 berapa tadi hasilnya? Sepertiga akar 3. Cosecant. Nah, kalau kita cosecant, kita sekarang secant, sekarang cosecant. Kalau cosecant, cosecant 60 derajat. Berarti kita tulis
rumusnya cosecant kan sepersin. Nah, sin 60 berarti 1 per sin 60 tadi berapa? Kita tulis akar 3 per 2, akar 3 per 2 kita balik sehingga 1 kali 2 per akar 3 kita kalikan 1 kali 2 2 per akar 3 disederhanakan kali akar 3 per akar 3 hasilnya 2 kali akar 3 2 akar 3 akar 3 kali akar 3 maka kita bisa tulis 2 per 3 akar 3 ini adalah cosecant. Sekarang yang terakhir belum, masih ada sin 45 derajat. Kalau kita bilang ambil sudut yang 45 derajat sini, ini kan di bawah dan di atas sama, kita ambil salah satu, ambil sin 45 derajat. Nah, ingat sin 40 adalah sisi depan per miring, depannya 1 per akar 2. Ingat akar di bawah nggak boleh dikalikan akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2 akar 2 per akar 2 kali akar 2 2. Maka kita bisa tulis berapa? 1/2 akar 2. Kita tulis berarti sin 45 adalah 1/2 akar 2. Cos 45, cos 45 derajat. Ingat, kalau 45 derajat sisi samping per miring, sampingnya adalah 1, nah, miringnya adalah akar 2. Maka kita bisa tulis sama dengan sin, kita kalikan akar 2 per akar 2, langsung aja hasilnya jadinya 1/2 akar 2. Ini adalah cos 45 derajat. Sekarang kita menginjak ke tangan. Kalau tangan 45 derajat, tangan 45 derajat. Ingat, tangan adalah sisi depan per sisi samping, depannya 1, sampingnya 1, berarti 1 per 1. Ini adalah tangan 45. 1 bagi 1, 1 bagi tangan 45 derajat nilainya 1. Kalau kotangan, nah, kotangan 45 derajat. Ingat, kotangan adalah sisi samping per sisi depan, sampingnya berapa? 1, depannya berapa? 1, nah, sini juga 1. Tangan 45 derajat juga 1, kotangan 45 derajat 1. Sekarang ke second, second 45 derajat. Ingat, S adalah sepercos, cos 45 derajat. Ingat, cos tadi adalah 1/2 akar 2, bisa tulis akar 2 per 2. Maka 1 per akar 2 per 2, maka di 1 kali ini yang dibagi berarti naik ditukar 2 per akar 2. Maka hasilnya 2 per akar 2. Untuk disederhanakan dikalikan akar 2 per akar 2. Berarti 2 kali akar 2, 2 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2 bagi 2, 1, berarti hasilnya akar 2. Berarti kalau kita lihat cos 45 tadi nilainya berapa? Tadi kita hitung adalah 1/2 akar 2, kita tulis 1/2 akar 2 sama. Kalau tangan 45 kita tulis 1, kalau tangan 45 tadi 1, kalau second 45 ketemu akar 2. Nah, kalau akar 2 sekarang cosecant 45. Kita kerjakan cosecant 45 derajat. Cosecant 45 derajat, ingat cosecant 45 derajat, ingat sama dengan seper sin 45 derajat. 1 per sin 45 tadi berapa? Akar 2 per 2. Dikerjakan lagi 1 kali, ini dibalik 2 per akar 2, maka hasilnya 1 kali 2, 2 per akar 2. Nah, disederhanakan berarti akar 2 kali akar 2, maka hasilnya berapa? 2 kali akar 2, 2 akar 2, akar 2 kali akar 2, 2. 2 bagi 2 berapa? 1, berarti akar 2. Cosecant hasilnya akar 2. Inilah nilai-nilai sin 30
60 dan 45 derajat. Sekarang sin 37 derajat. Ingat di sini sin 37 derajat, ini 53. Kalau kita tulis sin 37 derajat, ingat sin itu rumusnya apa? Sisi depan. Depannya berapa? 3 per miringnya berapa? 5. Kalau nggak mau 3 kita ganti. Kalau pakai 6 boleh. 6 miringnya berapa? 10. Ini adalah sin 37 derajat. Tulis berarti bisa 3 per 5. Nah, 3 per 5. Kalau kita lihat 3 per 5 atau bisa 6 per 10. Kalau cos 37 derajat, ingat cosnya adalah sisi samping. Sampingnya berapa? 4. Miringnya per miring 5. Bisa tulis juga 8 per 10. 8 per 10 berarti cos 37 derajat, tulis 4 per 5. Kalau tangan 37 derajat, kita cek tangan itu rumusnya berapa? Sisi depan. Depannya berapa? 3. Miring samping, sisi depan per sisi samping, berarti 3 per 4. Atau kita bisa 6 per 8, karena berarti nilainya adalah 3 per 4. Ini adalah untuk tangan. Kalau kotangan, kita cari kotangan 37 derajat sekarang. Kalau kotangan 37 derajat, ingat kotangan adalah balikan dari tangan. 37 berarti tadi kalau tangan kan sisi depan per samping, sekali balik sisi samping per depan. Sampingnya berapa? 4. Depannya berapa? 3. Berarti hasilnya 4 per 3 atau pakai 8. 8 per berapa? Per 6. Ini adalah kotangan. Berarti bisa tulis 4 per 3. Nah, kalau second 37 derajat. Ingat second tadi rumusnya apa? Sepercos. Nah, cos 37 derajat 1 per cos 37 berapa? Cos 37 tadi 4 per 5 bagi 4 per 5 berarti hasilnya 1 kali 5 per 4, hasilnya 5 per 4. Ini adalah second, ini adalah 5 per 4. Kalau cosecond 37 derajat, hasilnya rumusnya apa? Cosecond sepersin. Nah, sin 37 1 per sin 37 tadi nilainya berapa? 3 per 5. 3 per 5 sehingga tulis 1 kali 5 per 3, hasilnya berapa? 1 kali 5 dibagi 3. Ini adalah cosecond 37 derajat. Nah, sekarang kita menginjak ke sin 60, sin 53. Nah, sin 53 derajat kita kerjakan. Sin 53 derajat, sin 53 derajat. Sini adalah sisi depan per miring, depannya adalah 4, miringnya adalah 5, atau kita bisa depannya 8 per 10, maka tulis di sini adalah 4 per 5. Kalau cos 53 sisi samping per miring, sampingnya tadi berapa? 3, miringnya 5, atau kita bisa pakai 6 per 10, maka kita bisa nulis 3 per 5. Kalau saya bilang tangan 53 derajat, 53, ingat 53 tangan rumusnya apa? Tangan sisi depan per sisi samping. Depan berapa? 4, sampingnya 3, berarti 4 per 3. Kalau kotangan 53 derajat, kebalikan. Kalau kotangan tadi tangan adalah sisi depan per samping, dibalik. Kotangan adalah sisi samping per depan, sampingnya berapa? 3, depannya 4, berarti tulis 3 per 4. Ini adalah sin, cos, tangan, dan kotangan. Sekarang menginjak ke second 53 derajat. Ingat
second. Second kan rumusnya tadi apa? Sepercos. Nah, cos 53 derajat. 1 per cos nilainya berapa tadi? 3/5. 3/5 berarti 1 dibagi 35, 1 kali ini dibalik 5/3. Maka hasilnya 1 kali 5, 5/3. Ini adalah 5/3. Kalau second, cos second 53 derajat. Nah, ini ada cos second rumusnya apa tadi? Sepersin. Nah, sin 53 derajat. 1 per sin nilainya berapa? 4/5. 4/5 dibalik 1 kali 5/4, maka hasilnya 5/4. Ini adalah nilai sin 37 dengan sin 53 dan seterusnya. Maka dalam sudut istimewa kita harus tahu gambar-gambarnya. Kalau 30 60, 45 pasang 45, 37 dan 53. Ini adalah sudut-sudut istimewa. Nah, kalau tadi kita menggunakan segitiga, sekarang kita menggunakan tabel. Di dalam tabel kita juga harus bisa menggunakannya dan juga menghafal. Nah, ini adalah hafalan yang harus kita gunakan karena perhitungan dalam matematika itu sudah menggunakan sudut-sudut istimewa. Kalau kita tidak hafal, tidak mengerti, kita gak akan bisa mengerjakan. Contohnya ini sin 0. Nah, ini 0, nilainya selalu naik. Kalau 30 setengah, sin 37 3/5. Kalau 45 setengah akar 2. Kalau sin 53, kalau tadi 3/5, 4/5. Ini setengah akar 3. Kalau ini 1, sin 91. Ingat dinaik-naik 0 setengah 35. Kalau kita menggunakan desimal, sin 0 setengah 0,5. 3/5 naik nilainya 0,6. Setengah akar 2 ini harus hafal 0,707. 45 naik lagi 0,8. Setengah akar 3 0,866. Ini adalah 1. Ini kalau menggunakan desimal. Kita harus juga hafal. Kalau cos 0 dibalik, cos 0 1. Nah, ini balikan ini. Cos 30 setengah akar 3. 37 balik nilainya berapa? 37 4/5. Makin menurun. Cos 45 nilainya setengah akar 2. Kalau 53 kebalikan tadi, dari 45 setengah akar 3 turun 3/5. Kalau cos 60 3/5 turun lagi setengah, cos 90. Nah, kalau kita menggunakan desimal, cos 0 1. Nah, taruhlah di sini. Setengah akar 3 berapa tadi? Nilainya turun 0,866. Kalau 45 tadi 0,8. Setengah akar 2 berapa tadi? 0,707. Nah, kalau setengah akar 3 4/5 0,7 turun 3/5 0,6. Kalau setengah 0,5. Ini adalah 0. Sekarang pembagian. Ingat, tangan tuh dasarnya, tangan itu adalah alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Berarti kalau untuk mencari tangan, 0 sin dibagi cos, berarti 0 bagi 1, nilainya 0. Setengah bagi setengah akar 2, kita hitung. Setengah dibagi setengah akar 2. Ingat, setengah coret-coret tinggal 1 per akar 2. Ini akar 3, maaf, ini akar 3, berarti 1 bagi akar 3. Disederhanakan akar 3 per akar 3. Maka hasilnya 1 kali akar 3, akar 3, akar 3 kali akar 3, nilainya 3. Kita bisa tulis 1/3 akar 3. Ini adalah, nah, kita masukkan ini 1/3 akar 3. Kalau 37 sin, tangan kan sin per cos 3/5.
kita sini lah ya, 3/5 dibagi 4/5, ini berarti 3/5 kali 5/4, 5 nya kita coret, hasilnya berapa? 3/4. Untuk yang ini 3/4. Kalau sin, tangan sin bagi cos 45 berarti setengah akar 2 bagi setengah akar 2, nilainya 1. Kalau 53 berarti 4/5 dibagi 3/5, kita kerjakan 4/5 dibagi 3/5 sama dengan 4/5 kali dibalik ini 5/3, 5 nya kita coret berarti 4 kali 1 4, 3 kali 1 3, maka hasilnya ini adalah 4/3. Sekarang tangan 60 derajat, ingat tangan itu adalah sin per cos, berarti setengah akar 3, kita tulis setengah akar 3 dibagi setengah, berarti hasilnya berapa? Kita coret-coret, hasilnya akar 3, maka tangan 60 tulis akar 3. Kalau tangan 90, tangan 90 derajat, ingat sin per cos 1 dibagi 0, 1 dibagi 0, hasilnya apa? Tak terhingga. Ini adalah tak terhingga. Ini adalah sudut-sudut istimewa. Tadi ingat kalau tangan sin per cos, kalau yang ini tadi berapa ini? Hasilnya akar seperti akar 3. Ini adalah 30 derajat. Ini adalah 30 derajat. Nah, kalau yang ini hasilnya 4/3. 4/3 tadi mana? 53 derajat. Kalau yang ini akar 3 berarti ini adalah 60 derajat. Kalau yang ini 3/4. 3/4 adalah nilainya adalah ini adalah punyanya 45 derajat. Yang ini kalau tak terhingga punyanya siapa? 90 derajat. Inilah ya, kalau 45 nilainya 1 ya, setengah akar 2 bagi setengah akar 2 nilainya 1. Sekarang kita menggunakan kelipatan 90 derajat untuk mencari nilai-nilai trigonometri, nilainya sin, cos. Nah, dalam grafik kita tunjukkan Y sama dengan sin X, grafiknya seperti ini untuk kelipatan 90 derajat. Kalau untuk Y sama dengan cos X, kelipatan 90 derajat, grafiknya seperti ini. Kita bisa menentukan nilainya. Kalau sin 0, kalau kita lihat sin 0 derajat, lihat grafik, nilai berapa ini? 0. Kalau sin 90 derajat, kita lihat di grafik berapa nilainya? 1. Kalau saya bilang sin 180 derajat, berapa nilainya? 0. Kalau sin 270 derajat, nilai berapa? 270 derajat adalah nilainya min 1. Kalau sin 360 derajat, nilainya berapa? 360 derajat, nilainya 0. Ini kalau kita melihat grafik, kita harus tahu grafiknya Y sama dengan sin X kelipatan 90 derajat, sehingga kita bisa menentukan sin 0, sin 90, sin 180, sin 270 dan sin 360. Sekarang kalau kelipatan 90 derajat untuk cos, grafik Y cos X dari atas. Nah, begini. Kalau sin dari 0, kalau kita bilangkan cos 0 derajat, 0 dari mana? Startnya dari 1, nilainya 1. Kalau cos 90 derajat, berapa nilai di grafik? Nilainya 0. Kalau cos 180 derajat, nilainya berapa ini? Min 1. Kalau cos 270 derajat, nilainya berapa ini? 0. Kalau cos 360 derajat, nilainya berapa? 1. Ini adalah semua sudut-sudut yang kelipatan 90 derajat. Tadi kan sudut istimewa 0, 30, 45, 37, 53, 90 ya. 90 lagi ada kelipatan 90 derajat seperti ini. Inilah grafik Y sin X dan Y cos X pada nilai 0, 90, 180, 270 dan 360 derajat. Sekarang contoh soal UMPTN tahun 1991. Kalau sekarang namanya UNBK. Nomor 1, tangan kuadrat 30
dikalikan sin kuadrat 60 ditambah tan kuadrat 60 cos kuadrat 30 dibagi sin 30 kali cos 60. Ingat, ada angka 30 dan 60 ini adalah siku-siku. Di dalam siku-siku kita sudah diajari, teorinya sudah kita, ini adalah siku-siku. Kalau ini 30, ini 60. Ingat, di depannya 30 itu berapa? 1, miringnya 2. Ini akar 3. Ini adalah triple Pythagoras yang harus kita perhatikan. Nah, kalau di sini ada sin tangan cos, berarti kita kerjakan model sin. Kalau sin 30, ingat sin 30, sisi depan per sisi miring, depannya 31, nah, miringnya 2. Ingat, kalau cos 30, informasinya cos 30 konsepnya sisi samping per sisi miring, sampingnya 30 akar 3, miringnya 2. Kalau saya bilang tangan 30, dengan itu adalah sisi depan per sisi samping, depannya 31, nah, sampingnya akar 3. Sekarang ke 60, ada 60 juga di sini, soal ada 60, berarti kita gunakan sin 60, nah, sisi depan 60 per sisi miring. Ingat, sin adalah sisi depan, berarti depannya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Kalau saya bilang cos 60, cos adalah sisi samping per miring, sampingnya 60 adalah 1, miringnya adalah 2. Kalau tangan 60, nah 60 sisi depan per sisi samping, depannya adalah akar 3, sampingnya adalah 1. Ini adalah nilai sin cos tangan dari 30 derajat sampai 60 derajat. Kita kembalikan ke soal. Tangan kuadrat 30. Ingat, tangan 30 mana? 1 per akar 3 dikuadratkan. 1 per akar 3 kita kuadratkan. Karena di sini adalah kuadrat 30. Sin 60. Sin 60 kita cek, sin 60 di sini ketemu akar 3 per 2. Kita dikuadratkan juga, akar 3 per 2 dikuadratkan. Nah, ditambah tangan kuadrat 60. Tangan 60 akar 3 bagi 1 sama dengan akar 3. Berarti ini adalah akar 3 dikuadratkan kali cos kuadrat 30. Cos kuadrat cos 30 akar 3 per 2. Akar 3 per 2 kita kuadratkan, nah, dibagi sin 30. Sin 30 adalah 1 per 2 setengah dikali, ini kali adalah cos 60 setengah. Maka kita kerjakan teori perkalian. Ingat, kalau kita lihat 1 per akar 3 kita kerjakan, misalkan ini 1 per akar 3 dikuadratkan, kan bisa tulis gini, 1 per akar 3 kali 1 per akar 3. 1 kali 1, 1. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 berapa? 3. Kita masukkan 1 per 3. Sama dengan teori ini cara ngerjakan. Kalau akar 3 per 2 dikuadratkan, berarti akar 3 dikuadratkan. Akar 3 kali akar 3, 3. 2 dikuadratkan per 2 kuadrat jadi 4, plus akar 3 dikalikan dikuadratkan, akar 3 kali akar 3, 3. Akar 3 per 2 dikuadratkan, di atas kuadratkan dulu, akar 3 kali akar 3, 3. Bawah 2 dikuadratkan juga, 4 per, ini perkalian, 1 per 2 kali 1 per 2, atas kali atas 1, bawah kali bawah 4. Ini adalah teori perkalian. Sekarang kita kalikan ini adalah perkalian. 1 per 3 kali 3 per 4 kita bisa coret karena ini, misalkan 1 kali 1 berarti 1 per 4, ya, 4, 3 kali 3 tambah 9, 4 kali 1 ini kan 1 per 4 dibagi 1/4, sehingga hasilnya kalau penjumlahan karena bawahnya sudah sama, 1 tambah 9 10 per 4 kali balik ini 4 per
1. 4-nya kita coret sehingga hasilnya 10 per 1 sama dengan 10. Maka jawaban yang betul adalah A. Sekarang soal si Penmaru tahun 1984, soal nomor 2-nya. Lihat, sin kuadrat 45 kali sin kuadrat 60 plus cos kuadrat 45 kali cos kuadrat 60 dibagi tangan 30 kali tangan 60. Ingat juga 45. Kalau kita lihat 45, kita harus buat nilainya 45 dulu menggunakan segitiga siku. Kalau ini 45, ini juga 45, ini 90. Ingat di 45 kita harus hafal ini 1, ini adalah 1, ini 1, ini akar 2. Ini harus tipe Pitagorasnya harus. Sekarang yang 30 dengan 60 satu paket lagi. Kalau ini adalah 30, ini 60. Di depannya 31. Di sisi minimnya 2, ini akar 3. Ini harus kita sedikit hafal supaya untuk mengerjakan mudah. Sekarang kita butuh sin 45. Kita kerjakan sin 45. Sin 45. Sin 45, ingat sisi depan per sisi miring. Depannya 1, miringnya akar 2. Kita biarkan. Sekarang saya butuh lagi cos 45. Ada cos 45. Cos 45 kita ambil sini juga, sisi samping per sisi miring akar 2. Sudah selesai. Sekarang sin 60. Kita ambil sin 60. Yang ini sin 60, sisi depannya akar 3. Sin 60 akar 3, miringnya 2. Kita kerjakan. Sekarang cos 60. Cos 60 sisi samping. Kalau cos 60 sisi samping per miring 1 per 2. Lagi ada tangan 30. Tangan 30 sisi depan per sisi samping. Depannya 1 per sampingnya akar 3. Ada lagi tangan 60. Tangan 60. Ingat 60 sisi depan per sisi samping. Tangan 60 akar 3, depannya per sampingnya 1. Sekarang ini kita masukkan ke soalnya. Nah, kalau sin 45 kita cek 1 per akar 2. 1 per akar 2 dikuadratkan. Nah, sin 60 ketemu akar 3. Akar 3 per 2 kita kuadratkan. Ditambah cos 45. Cos 45 1 per akar 2. 1 per akar 2 juga dikuadratkan. Cos 60 1 per 2. 1 per 2 juga dikuadratkan. Dibagi tangan 30. Tangan 30 tadi 1 per akar 3. 1 per akar 3 dikali tangan 60. Tangan 60 tadi ketemu akar 3 per 1. Akar 3 per 1. Maka setelah dimasukkan kita hitung. Dikuadratkan 1 kali 1 1. Akar 3 kali ini adalah akar 2. Akar 2 kali akar 2. Akar 4. Akar 4 2. Nah, berarti 1 per akar 2 dikuadratkan 1 per 2. Sekarang ini akar 3 dikuadratkan. Akar 3 kali akar 3 3. Akar 9. Akar 9 3. 2 dikuadratkan 4 plus 1 dikuadratkan 1. Akar 2 dikuadratkan. Akar 2 kali akar 2 2 1 per 2 akar dikuadratkan 1 2 kuadratkan 4 per. Nah, ini perkalian. Oke, ini adalah kita coret. Nah, ini kita coret berarti nilainya 1. Sekarang ini perkalian. 1 kali 3 3. 2 kali 4 8 plus 1 kali 1 1 per 2 kali 4 8 dibagi 1. Nah,
Kalau penjumlahan akarnya 8, 3 tambah 1 4/8, dibagi 1 tetap 4/8. Kita lihat 4/8 dikecilkan 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, maka hasilnya yaitu setengah. Jawabannya betul adalah B. Sekarang nomor 3, UMPTN tahun 1989. Ingat, ini sin X kali cos X dibagi tangan X sama dengan, ini adalah penyederhanaan saja. Kalau sin X cos X, ingat kita yang kerjakan ada tangan. Nah, tangan ini rumusnya apa? Sin X per cos X. Kalau sin X ya kita biarkan sin X, kalau cos X juga kita biarkan cos X. Sekarang kita kerjakan. Nah, ini sin X kali cos X dibagi tangan, tadi bilangnya apa? Sin X per cos X. Sin X per cos X. Nah, kita kerjakan. Ingat, ini pembagian. Sin X kali cos X dibalik cos X per sin X. Jadi ini perkalian sin X dengan ini bisa kita coret, tinggal cos X kali cos X, jadi hasilnya cos kuadrat X. Maka jawaban yang benar adalah B. Agar materi ini bisa berjalan selalu, jangan lupa like, komen, dan subscribe PJU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.